Film berkisah tentang sekelompok anak muda mengalami kecelakaan jet ski dan terdampar di laut lepas. Namun seorang pria yang merupakan pedagang manusia menemukan mereka dan membawanya ke kapal. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang gadis muda bernama Kaya. Dia masih berusia 20 tahun dan menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Saat ini, Kaya berusaha membagi waktunya antara bekerja dan mengurus ayah dan adik laki-lakinya sejak ibunya hilang di laut beberapa tahun lalu. Kaya memiliki sahabat bernama Tessa dan suatu hari mereka memutuskan untuk bermain jet ski bersama Julian, cowoknya Tessa, dan teman Julian yang bernama Sander. Awalnya, Kaya tidak mau ikut karena ia harus pulang sebelum malam. Namun karena bujuk rayu dari Tessa, akhirnya dia mau. Terlebih lagi saat Tessa memintanya untuk bersikap spontan dan bersenang-senang selagi bisa. Kaya dan teman-temannya akan pergi ke pulau terdekat dan akan kembali setelah beberapa jam bermain jet ski dan berselancar. Sesampainya di sebuah pulau, mereka berenang di air sebening kristal, juga berbagi cerita menarik tentang kehidupan mereka. Kaya berbagi cerita dengan Sander tentang bagaimana kehidupan keluarganya berubah setelah kematian ibunya, dan juga tentang bagaimana ayahnya tanpa semangat menjalani hari-harinya sejak ditinggal sang ibu. Tessa juga berbagi cerita dengan Julian tentang mengapa ayah mantan marinirnya tidak menyetujui hubungannya dengan Julian. Selama perjalanan, Kaya juga semakin akrab dengan Sander dan mereka tambah dekat. Namun perjalanan mereka yang menyenangkan berakhir tragis ketika mereka terlibat dalam kecelakaan fatal yang merenggut nyawa Julian. Selain itu, jet ski mereka hancur dan tenggelam di dasar laut. Desa dan Kaya gagal pulang tepat waktu, semua tidak sesuai dengan prediksi dan mereka menjadi sangat khawatir. Tidak ada cara untuk mendapatkan bantuan karena ponsel dan semua perlengkapan mereka juga tenggelam. Ditambah lagi, hiu berkeliaran tidak jauh dari mereka. Hiu-hiu itu dalam sekejap bisa saja memakan mereka. Hanya masalah waktu sebelum hiu-hiu itu muncul dalam keadaan lapar dan menyerang. Untungnya, teriakan mereka meminta tolong terdengar oleh kapal yang lewat dan mereka diselamatkan. Pemilik kapal itu bernama Ray. Dia seorang nelayan setempat. Ray kemudian menaikkan mereka ke kapalnya. Easy. Relax, I got you. Saya menjelaskan kepada Ray tentang mereka yang terdampar di tengah laut dan dia segera meminta Ray untuk menolong temannya yang terluka dengan meminta bantuan ke darat dan membawa temannya ke rumah sakit. Nampaknya Ray setuju dengan permintaan Kaya, namun terungkaplah dengan cepat bahwa Ray adalah orang yang berpura-pura baik dan memiliki niat jahat kepada mereka. Di mana ketika berada di dalam kabin kapal, dia membius Kaya sehingga dia pingsan. Ray menyekapnya di tempat tinggal kru di bawah dek dan kemudian melakukan hal yang sama terhadap Tessa. Kini mereka berdua disekap, sementara Sander yang terluka dibiarkan begitu saja. Setelah sadar kembali, Tessa dan Kaya mencoba keluar dari tempat itu, namun pintunya dirantai dan tertutup rapat. Selain itu, noda darah di kasur dan tulisan kata tolong yang terukir di dinding kapal mengisyaratkan bahwa mereka bukanlah orang pertama yang disekap di bawah dek kapal. Sangat mungkin bahwa Ray adalah seorang pedagang manusia yang menyeludupkan wanita muda ke negara lain. Dan bisa dikatakan laut adalah tempat berburunya, tempat ia memilih sebagian besar mangsanya. Beberapa waktu kemudian, Kaya mendengar suara mesin kapal yang mendekat ke arah kapal tempat di mana mereka disekap. Sesuai yang didengar Kaya, seorang pria parubaya datang dengan kapalnya. Pria itu melepaskan jangkar sebelum mendekat ke kapal Ray, kemudian menaiki skoci menuju ke kapal Ray. Sepertinya Ray sudah saling kenal dengan pria tersebut dan telah lama menjalin kerjasama dalam bisnis perdagangan manusia. Pria parubaya itu bernama Curtis. Dia merupakan seorang dokter dan kita dapat mengetahui dari pembicaraan mereka bahwa Curtis adalah pedagang organ tubuh. Dia menjual organ tubuh kepada siapapun yang bersedia membayar mahal. Curtis dan Ray mendatangi Kaya dan Tessa di ruangan di mana mereka disekap. Dia berpura-pura baik dan memeriksa luka di perut Tessa. Curtis baru mendapat pelanggan. Dia ingin menjual organ tubuh ke seorang putri dari pengacara kaya yang mengalami gagal hati kritis. Dan Curtis sekarang sedang mencari donor yang tepat. Dia berharap mendapatkan organ itu dari Tessa ataupun Kaya.
Ray sepakat menjual 3 sekawan itu kepada Curtis seharga $10.000. Setelah kesepakatan terjadi, Curtis mulai mengambil organ hati Sander dan setelah itu melemparkan tubuhnya ke laut yang segera disambar oleh hiu. Kaya mengintip dari celah di ruang di mana mereka disekap. Dia melihat apa yang dilakukan Curtis kepada Sander. Kaya dan Tessa semakin takut dan menangis. Namun Kaya tetap berusaha mencari jalan keluarnya. Setelah Sander disingkirkan, Ray dan Curtis mendatangi ruang tempat penyekapan. Mereka membawa Tessa. Kaya mencoba membuat perlawanan, tapi Ray memukul hingga pingsan dan tetap menguncinya di ruang tertutup. Kemudian, Curtis mengambil sampel darah Tessa. Curtis bermaksud membuat Tessa mengalami penderitaan yang sama dengan Sander. Setelah mengetahui golongan darahnya cocok dengan salah satu pelanggannya yang kaya. Ia berencana untuk mengeluarkan organ dalam tubuh Tessa sebelum menjatuhkannya ke laut. Sementara itu, Kaya sadar dari pingsan dan mencoba keluar dari ruang penyekapan. Setelah berusaha mendorong tutup di ruang penyekapan, dia berhasil keluar. Ia berjalan ke arah depan dek untuk membuat panggilan darurat, tetapi tidak mendapat respon. Suasana hari mulai gelap, namun Kaya tetap berusaha untuk keselamatannya. Dia menemukan kail pancing dan akan menggunakannya sebagai senjata. Kaya menemukan Curtis dengan Tessa yang berbaring dengan tangan terikat. Tanpa banyak basa-basi, dia menembak Curtis di perut dan dengan cepat melepaskan ikatan tangan Tessa. Namun Curtis masih membuat perlawanan dengan mencekik Kaya. Untung saja ikatan tangan Tessa berhasil lepas. Dia dengan segera menghabisi Curtis dengan pisau. Kemudian Kaya dan Tessa berusaha berenang ke arah kapal milik Curtis yang tidak jauh dari kapal Ray. Sementara Ray yang baru mengetahui bahwa Curtis telah tewas menjadi waspada dan berusaha mencari keberadaan Kaya dan Tessa. Dia melihat bahwa mereka berusaha berenang ke kapal milik Curtis. Sepertinya Kaya dan Tessa akan sulit untuk mencapai kapal milik Curtis akibat Tessa yang terluka. Oleh karena itu, Tessa meminta Kaya agar meninggalkannya. Dan dengan berat hati Kaya meninggalkan Tessa bersama pelampungnya dan berjanji dia akan kembali membawa bantuan. Kemudian Kaya berenang secepat yang dia bisa. Ray yang ingin mengejar Kaya dan Tessa mendapati kapalnya telah disabotase oleh Kaya. Kaya melakukan itu sebelum mereka melarikan diri dari kapal itu. Tidak ada cara lain bagi Ray selain berenang mengejar Kaya. Sementara Kaya yang telah tiba di kapal Curtis segera melakukan panggilan darurat. Kali ini ia berhasil terhubung dengan seorang petugas wanita penjaga pantai. Dia memandu Kaya untuk mengaktifkan suara GPS. Di samping itu, Kaya menemukan laptop Curtis dan mengetahui bahwa banyak orang lain yang telah menjadi korban selain mereka. Kaya lalu menemukan suara GPS, namun belum sempat dia melemparkannya ke dalam air, Ray telah tiba di kapal. Kaya yang telah mengetahui keberadaan Ray di kapal segera bersembunyi. Mereka sempat bermain petak umpet. Namun akhirnya Ray menemukan Kaya dan menusuk perutnya dengan pisau. Kaya sudah lemah dan Ray merasa dia bukan ancaman lagi. Namun Kaya berusaha mengalihkan perhatian Ray dan mengambil pistol suar. Tiba-tiba saja dia menembakkan pistol suar di wajah Ray dan hal itu membuatnya tewas. Kemudian dengan sedikit tenaga yang tersisa Kaya melemparkan suar GPS ke air sebelum pingsan. Beberapa jam kemudian malam telah berganti pagi, tampak Kaya sekarat dan tak sadarkan diri. Kemudian kita melihat sebuah kapal polisi berhasil menemukan kapal Curtis. Mereka menyelamatkan Kaya dan membawanya ke rumah sakit untuk dirawat. Mereka juga menemukan Tessa yang secara mengejutkan masih hidup dengan memeluk erat pelampung. Di akhir cerita, ayah Kaya datang dengan adiknya menemukan Kaya yang telah sadarkan diri. Kaya dan Tessa saling pandang dan merasa senang bahwa mereka selamat. Film pun selesai, tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga terhibur dan semoga hari kalian selalu menyenangkan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.